Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur ma'iyah dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala urusannya, sehat, aman, tentram, keluarganya, pekerjaan, rezekinya, dan lain-lain. Ini kita 70 tahun Mbah Nun, ya, artinya 70 tahun beliau sudah di alam yang namanya dunia ini. Sejak kelahirannya, sejak masa pendidikannya di sekolahannya, sejak masa hijrahnya ke Gontor sampai ke Jogja, sampai kemudian sesekali nengok Jakarta, sampai kemudian menemukan ma'iyah dari Padang Bulan, Mojopat Syafaat, Kenduri Cinta, Gambang Syafaat, ya, semuanya menemani rakyat kecil, orang-orang yang mungkin merasa yatim di lingkungannya, orang-orang yang mungkin merasa dalam kesendirian, baik di rumah, di pekerjaannya, di tempat manapun. Kemudian orang-orang itu menemukan rumahnya, dalam tanda petik ya, menemukan rumahnya di ma'iyah, atau menemukan kelahiran kembalinya di ma'iyah, menemukan pengayomnya di ma'iyah, di mana Cak Nun adalah sosok sentralnya, diakui atau tidak, meskipun beliau tidak mengagung-agungkan dirinya seperti itu, tetapi jutaan saksi mata menyaksikan hal itu. Mungkin ada yang kalau ma'iyahan itu berangkat ngantuk, tapi ketika ada Cak Nun ngantuknya hilang. Mungkin ada yang berangkat ma'iyah kedinginan, tapi ketika pas di acara ma'iyah itu dingin itu menjadi kehangatan. Mungkin ada yang merasa terkena masalah nggak selesai-selesai, tapi begitu ketika ma'iyah itu rasanya beban itu kemudian hilang seketika. Mungkin ada yang merasakan kebuntuan dalam pikiran, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, ya. Kemudian ketika ketemu Mbah Nun kemudian merasa seperti ada yang menuntun, meskipun tidak secara langsung Cak Nun datang ke rumah sampean tapi Anda merasa dituntun seperti itu. Tentu apa yang tertulis itu tidak jauh lebih banyak dari apa yang tidak tertulis, karena berma'iyah sesungguhnya adalah pengalaman pribadi masing-masing, pengalaman pribadi seseorang secara vertikal yang kemudian menemukan momentum horizontalnya di dalam waktu dan tempat tertentu, di luar dugaan bahwa ma'iyah itu akan ada. Sebagaimana Cak Nun sendiri juga tidak pernah merencanakan hidupnya akan menjadi seorang kiai di ma'iyah, karena hidupnya Cak Nun kita semua tahu bagaimana urutannya tidak A B C D E F G, tapi kadang A Z X, ya, kemudian lompat lagi menjadi D, lompat lagi menjadi S, dan seterusnya. Seperti itulah kerendeman hidupnya Cak Nun, sehingga banyak orang yang bisa tercover dengan itu. Tercover itu artinya merasa dirinya itu, Cak Nun adalah cermin dari dirinya, merasa jutaan orang merasakan bahwa Cak Nun adalah cerminan dari apa yang mereka hadapi. Itu yang membuat mereka jamaah ma'iyah itu berjam-jam bisa betah di dalam sebuah forum. Sudah lebih 20 tahun ya ma'iyahan itu, dan usia Mbah Nun sudah 70 tahun. Memang tidak ada undang-undang yang mewajibkan orang untuk merefleksikan ini, juga tidak ada perintah secara eksplisit dalam Islam untuk merefleksikan ini, karena memang Al-Quran turunnya juga zaman dulu. Ya, Al-Quran sekarang sudah lengkap, dan Nabi Muhammad SAW juga sudah tidak bisa kita jumpai secara fisik. Maka kita mau tidak mau ya merumuskan kehidupan yang tentu bukan untuk menentang Al-Quran atau Sunnah, akan tetapi merumuskan dalam arti ya memang inilah tugas seorang individu masing-masing. Nah, kebetulan di dalam perumusan itu, di dalam perjalanan itu, Anda menemukan ma'iyah, Anda menemukan satu sosok yang mungkin bisa Anda anggap menyentuh kehidupan nih sampean. Akhirnya terus kemudian Anda bikinlah itu satu rumusan yang bermanfaat untuk minimal diri sendiri. Nah,
tentu bayang-bayang Mbah Nun tidak akan hilang begitu saja. Saya yakin sampean yang di pasar, sampean yang di ojek, sampean yang di sawah, sampean yang sedang menganggur, sampean yang sedang apapun yang Anda hadapi, saya yakin pasti sak kelebatan, dua kelebatan, sekilas, dua kilas, tiga kilas itu pasti akan ada sosok yang seakan-akan mengajak atau menggiring atau menuntut Anda untuk melakukan ini dan melakukan itu, dan sosok itu adalah Cak Nun. Karena Anda kan sungguh-sungguh bermakyahnya sungguh-sungguh, bukan karena orientasi untuk membangun satu keangkuhan, kesombongan, dinasti atau apapun, tapi karena memang berangkat dari kondisi di mana Anda ingin mencari ilmu yang sesungguh-sungguhnya, sedalam-dalamnya, semanfaat-manfaatnya, dan Anda temukan itu di dalam makyah, yang mana rumusannya tidak secara baku ditentukan oleh Cak Nun sendiri, karena Cak Nun juga tidak merumuskan makyah sebagaimana ajaran-ajaran yang lain. Cak Nun hanya memberikan satu, ya ibaratnya kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu ilmu. Maka setiap individu yang bermakyah sejatinya dia harus memiliki keahlian dalam kunci yang dia pegang sendiri. Ya inilah ya satu refleksi 70 tahun Mbah Nun, yang pasti tidak akan menggambarkan secara keseluruhan karena ini hanyalah setitik debu di tengah padang pasir, hanya setetes air di tengah lautan. Yang pasti Mbah Nun menurutku pasti berbeda Mbah Nun menurutmu, karena aku dan kamu punya pengalaman yang berbeda-beda tentang itu. Di mana titik bermakyah seorang mungkin ada yang sebagian ada yang memang sengaja dan mungkin sebagian ada yang tidak sengaja. Kalau saya sendiri bermakyah itu karena ketidaksengajaan. Jadi bukan karena saya pengen berangkat mendengarkan pengajian atau bukan, tapi karena ketidaksengajaan. Satu pikiran tiba-tiba muncul, tiba-tiba ingat sama Mbah Nun, terus kemudian lihat YouTube. Awalnya dulu justru malah dari YouTube, meskipun dulu YouTube belum begitu gencar seperti sekarang, tapi bermula dari ketidaksengajaan, dan kadang terbersit dalam pikiran, kok baru sekarang ya gitu, kok nggak dari dulu aja, kenapa, padahal adanya itu sejak dahulu. Saya malah tahun 2012, ya mungkin panjenengan ada yang jauh lebih lama dari saya, ada banyak ya. Dengan bermakyah Anda mungkin bisa berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar Anda dengan semangat makyah, meskipun orang yang di sekitar Anda itu tidak mengenal apa itu makyah. Bahkan mungkin Anda menyembunyikan kemakyahan Anda kepada orang yang Anda berbuat baik kepada mereka itu. Mungkin Anda menyembunyikan diri. Bisa jadi karena tidak ingin menunjukkan, karena makyah tidak terbiasa untuk itu. Bisa jadi karena memang tidak ingin memicu perdebatan atau menghindari perdebatan dengan orang yang tidak suka sama Cak Nun. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas makyah membuat Anda menjadi merasa memiliki stok energi lebih ketika energi yang lain itu sudah ngedrop. Ya, mungkin itu yang jenengan rasakan. Dalam kesendirian Anda merasa ramai karena memori tentang makyah itu ada. Dan dalam keramaian Anda merasa sibuk dengan diri Anda sendiri, dengan memori Anda. Dan memori itu adalah memori makyah. Mungkin ada jutaan orang yang merasakan itu. Yeah. Whatever, apapun itu, kita doakan mudah-mudahan Mbah Nun sehat. Mudah-mudahan Mbah Nun panjang umur, mudah-mudahan Mbah Nun selalu dilimpahi keberkahan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. 70 tahun Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.